Ternyata 70% anak di Indonesia memiliki tingkat literasi yang masih di bawah standar minimum berdasarkan tes PISA. Kok bisa ya? Hal ini menunjukkan bahwa kita masih mempunyai pekerjaan yang sangat besar dalam memperkuat budaya literasi di Indonesia. Padahal literasi adalah fondasi utama untuk menciptakan generasi yang cerdas, kreatif, dan siap menghadapi tantangan global di masa depan. Indonesia Emas tahun 2045 merupakan visi besar untuk mewujudkan Indonesia yang maju, sejahtera, dan berdaya saing global. Hal ini hanya bisa terwujud jika kita mulai dari sekarang memperkuat budaya literasi di setiap lapisan masyarakat. Sesuai dengan SDGs poin nomor 4, pendidikan berkualitas. Kita harus bisa memastikan semua anak Indonesia mendapatkan akses pendidikan yang tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga mengasah kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah. Tanpa literasi yang kuat, generasi mendatang akan kesulitan berkompetisi di dunia yang semakin kompleks dan penuh informasi. Budaya literasi yang kokoh adalah langkah pertama yang harus kita ambil untuk menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Sebuah negara Indonesia yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga cerdas, kreatif, dan inovatif. Menurut saya pribadi ya, kondisi literasi atau budaya literasi di Indonesia itu masih tergolong rendah. Karena seperti yang kita tahu saat ini, terutama para siswa generasi muda itu untuk mencari informasi lebih sering menggunakan media sosial seperti di video pendek TikTok ataupun di Reels Instagram. Nah, mereka cenderung lebih menyukai informasi-informasi yang berasal dari sosial media daripada membaca dari artikel ataupun jurnal-jurnal yang ada. Oke, tantangan terbesar sekolah-sekolah di Indonesia terkait dengan perkembangan literasi sendiri. Yang pertama terkait dengan sumber daya manusianya sendiri yang masih tergolong rendah. Kemudian juga sekolah-sekolahnya juga perpustakaannya, akses terhadap buku yang berkualitas itu juga kurang memadai. Selain itu, kurikulum yang ada di Indonesia juga masih mengedepankan terkait dengan hafalan gitu ya, tidak pendalaman materi, sehingga perkembangan terkait dengan literasi bencananya sendiri itu masih kurang. Kalau menurut aku kan selama kita sekolah di SD, SMP, SMA tuh kita kurang diajarkan untuk berpikir kritis karena emang kebanyakan berorientasi kepada hasil. Oleh karena itu, kalau misalnya kita nggak bisa berpikir kritis, kita akan sulit beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dunia ini. Oke, jadi di kampus itu kan kalau di Indonesia itu kan emang banyak gitu ya, dikasih tugas, dikasih banyak ujian gitu ya. Jadi mahasiswanya itu emang mereka itu lebih berfokus pada tugas sama ujiannya gitu. Jadi mereka tuh kurang untuk mengeksplorasi. Budaya literasi yang kuat tidak tercipta dalam semalam. Ia tumbuh dari kesadaran kolektif bahwa membaca, menulis, berdiskusi, dan berpikir kritis adalah pondasi dari bangsa yang beradab. Untuk menjawab berbagai persoalan yang kita temui hari ini tentang rendahnya minat membaca, keterbatasan akses terhadap bahan bacaan yang berkualitas, hingga dominasi sistem belajar yang masih berfokus pada hafalan. Kita membutuhkan langkah yang konkret dan berkelanjutan. Solusinya tidak hanya datang dari satu arah. Kita bisa memulainya dari hal paling mendasar, yaitu menyediakan ruang yang ramah
untuk belajar dan tumbuh bersama. Bukan hanya perpustakaan dalam bentuk formal, tapi sudut-sudut kecil yang hidup di sekolah, kampus, hingga lingkungan masyarakat yang tentunya memberi ruang untuk membaca dengan penuh kenyamanan, berpikir dengan bebas, serta dapat bertukar ide. Teknologi juga menjadi jembatan penting. Di era digital seperti sekarang, literasi tidak hanya soal buku fisik. Akses terhadap bacaan digital, platform edukatif, dan konten kreatif yang berkualitas haruslah diperluas. Ketika teknologi bisa menjangkau yang jauh, menyederhanakan yang rumit, dan memudahkan yang terbatas, maka kesetaraan literasi akan semakin mungkin tercapai. Tapi literasi bukan hanyalah soal fasilitas. Ia juga tentang membangun kebiasaan dan budaya, tentang menumbuhkan rasa ingin tahu sejak dini, dan mendorong orang-orang untuk belajar tak hanya demi nilai, tetapi demi pemahaman. Maka peran keluarga, guru, dan komunitas sangat penting untuk membentuk ekosistem yang mendukung. Komunitas-komunitas literasi, gerakan membaca bersama, program tukar buku, hingga pelatihan menulis kreatif adalah bentuk nyata dari semangat gotong royong yang khas Indonesia. Inisiatif kecil ini, jika dikembangkan dengan serius, dapat menjadi gerakan yang dapat merubah cara berpikir generasi muda. Karena pada akhirnya, budaya literasi bukan sekedar keterampilan, tapi bagian dari identitas bangsa yang ingin terus maju. Kita butuh generasi yang mampu memilah informasi dari hoaks, generasi yang tak mudah terseret arus, dan generasi yang mampu merancang masa depan lewat ide dan gagasan. Itulah mengapa memperkuat budaya literasi hari ini adalah bagian penting dari jalan panjang menuju Indonesia Emas tahun 2045. Sebuah visi besar yang hanya bisa tercapai jika kita membekali bangsa ini dengan kemampuan berpikir, memahami, dan menciptakan. Karena literasi yang kuat bukan hanya milik ruang baca, tapi milik setiap warga yang ingin tumbuh dan memajukan bangsanya. Literasi bukan hanya sekedar kemampuan membaca, tapi cara kita bisa memahami dunia. Kita telah melihat keresahan, mendengar suara generasi muda, dan menemukan harapan di tengah tantangan. Menuju Indonesia Emas tahun 2045 bukan hanya sekedar angka. Kita butuh bangsa yang bisa berpikir, bertanya, dan terus belajar. Dan masa depan itu dimulai hari ini. Dari pikiran yang terbuka, dari hati yang mau belajar, dan dari keberanian untuk bertanya. Apa yang bisa kita lakukan untuk membangun bangsa lewat budaya literasi? Jawabannya ada pada kita semua. Lakukanlah suatu perubahan kecil yang berdampak. Because I believe one small change is enough to change that.